Halo, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M. Terima kasih buat kamu yang sudah ketarik lagi dengan channel ini, sudah ketarik lagi dengan video bacaan di channel Intuisi Miss M. Saya ucapkan terima kasih sekali buat kamu ya guys yang sudah mendukung channel saya ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Kemudian juga saya mohon dukungannya untuk channel kedua saya yang khusus untuk bacaan cinta saja, bacaan kisah asmara saja. Di belakang video ini ada suggest channel Tarot Miss M. Kamu tinggal klik saja, kemudian langsung menuju ke sana. Saya mohon dukungannya untuk di like, di subscribe, di komen yang positif, kemudian juga ditonjok loncengnya. Ya, teman-teman, kemarin kita kan sudah melakukan general reading untuk bulan Oktober ya. Jadi kalau general reading kemarin overall, kita ketariknya kemana gitu kan. Bisa ke sisi karir, pekerjaan, bisnis, pertemanan, bahkan juga cinta atau keuangan, finansial. Nah, kali ini di reading ini saya akan coba memberikan menarik energi tentang karir, cinta, dan uang. Jadi lebih fokus lagi ya. Bacaan ini akan lebih detail. Jadi untuk kamu yang mungkin ngerasa resonate, silahkan di-share juga di semua media sosial yang kamu punya. Kemudian untuk yang mungkin belum resonate, berarti ini belum atau bukan energimu. Bacaan ini tidak untuk kamu, sesimpel itu. Ya, sekarang kita akan coba tarik energi untuk zodiak Aries. Oke, Aries sudah berkumpul semua, langsung aja kita mulai ya. Seputar karir, cinta, dan uang Aries di perjalanan Oktober. Karena bisa jadi ini energinya maju mundur, kamu sudah merasakannya sebagian, sedang merasakannya, atau bahkan belum merasakannya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Ada beberapa deck di sini yang akan saya pergunakan, jadi kamu bisa ikutin nanti sampai akhir video ini ya. Sebelum kita mulai Aries, tentang karir, cinta, dan uang kamu di bulan Oktober 2021, saya pengen kamu memfokuskan diri dalam hati dan juga memejamkan mata. Kalau punya pertanyaan apapun, entah itu terkait pekerjaan, terkait karir, bisnis, keuangan, atau apapun dalam kehidupan kamu, asalkan jangan urusan kisah asmara ya. Tapi nanti kita akan coba lihat jawabannya seperti apa. Jadi coba fokuskan dulu dalam diri kamu, pejamkan mata, kemudian tanyakan dalam hatimu, apa saja? Saya akan coba tarik satu kartu, dan nanti saya akan coba buka, jawabannya ada di kartu yang ini. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kita satu lagi. Ya. Kartu ini tidak akan saya buka sekarang, jadi kartu ini akan saya buka nanti di akhir video. Kita save dulu. Kira-kira nanti apa jawaban dari pertanyaanmu ya? Ya, tentang karir, cinta, dan uang, Aries. Kita langsung saja mulai untuk Aries, karir, cinta, dan uang. Kita tarik energi utama untuk karir, cinta, dan uangnya Aries ya di bulan Oktober. Fokus ya. Ada be honest with yourself, ground yourself, dan yang terakhir perfect timing. Iya, energinya Aries sudah mulai kerasa di sini ya. Tentang karir, cinta, dan uang sepanjang bulan Oktober. Mungkin energinya kalau yang sudah merasakan bisa sampai bulan November ya. Oke, kita coba lihat saja. Kita tarik kembali energinya. Untuk Aries, karir, cinta, uang di sepanjang Oktober 2021. Ada 3 hati. Ada 2 diamonds,
dan 3 diamonds. Ya, untuk di sisi karir dan pekerjaan, di sini Aries akan menemui suatu hal yang baru. Mungkin tawaran kerja baru, mungkin kontrak baru, mungkin bisnis yang baru. Intinya ada kesepakatan di situ yang dilalui oleh Aries, akan ditemui oleh Aries. Atau mungkin sekarang ini energinya sudah bisa kamu rasakan ya Aries. Di situ kamu diminta untuk jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan tahu sebenarnya di situasi ini itu ada apa. Apakah memang kesepakatan ini didasarkan oleh sesuatu hal yang benar-benar tulus, atas dasar benar-benar kemampuanmu, atau justru mungkin ini ada bantuan dari orang lain untuk kontrak kerja atau tawaran kerja baru ini. Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Cuman kalau boleh saya bilang, sebenarnya ini adalah support dari alam semesta. Bisa jadi ini support dari orang lain, dimana support ini akan bisa membawa perubahan dalam kehidupanmu ya Aries, khususnya di sisi pekerjaan atau di sisi karir. Kamu juga harus jujur apakah memang kamu betul-betul menginginkan pekerjaan ini atau hanya sekedar main-main aja gitu loh. Karena kalau misalnya kamu hanya sekedar main-main aja, kamu nggak serius menjalani pekerjaan ini, menjalani karir ini, ya otomatis nanti akan hadir juga skenario yang berbeda. Intinya adalah jujur dulu. Apakah memang ini yang kamu inginkan, bekerja di perusahaan itu? Tawaran ini bantuan dari seseorang, mungkin saya merasakan begitu. Kamu disupport oleh seseorang, kamu direkomendasikan, kamu direferensikan. Itu untuk dari sisi pekerjaan. Kisah asmara. Di sini kita akan membahas tipis-tipis aja ya untuk kisah asmara karena tidak akan bisa lebih detail. Kalau pengen tahu bacaan cinta asmara lebih detail, kamu bisa datang, bisa like, subscribe, and comment di channel Tarot Miss M. Ground yourself. Ya, ketika kamu menarik diri, saya melihat di sini ketika kamu merasa bahwa ada sesuatu hal yang terjadi dalam urusan perjalanan kisah asmaramu, saya melihat ada sebagian dari Aries itu mulai menarik diri dari dunia luar, mulai membatasi dari dunia luar gitu loh. Ya mungkin memang itu dibutuhkan. Kadang detachment atau apa ya, detachment itu adalah ya menarik diri ya. Itu nanti akan bisa menyeimbangkan secara psikis dan juga secara moral, itu kamu akan seimbang. Jadi kamu bisa merasakan bagaimana kehidupan ini sebenarnya dengan mencoba untuk menarik diri. Sebagian ada Aries yang menarik diri dari pergaulan mungkin, dari pertemanan, dari circle, atau bahkan menarik diri dari urusan cinta. Nggak mau ngurusin cinta dulu, nggak mau memikirkan soal cinta, gitu kan? Di sisi keuangan atau finance-mu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan saat ini ya Aries, ini adalah saat yang tepat di mana kamu itu bisa mewujudkan atau memanifestasikan sesuatu. Kesempatan ada, peluang ada. Jadi banyak yang akan mendukungmu. Ini kalau dari sisi keuangan. Karena saya melihat di sini ada seseorang yang menuju pembuktian, ada seseorang yang sedang membuktikan sesuatu, bekerja keras gitu ya. Dan ini terlihat sekali kalau ini adalah saat yang tepat, perfect timing. Ya, oke. Kita akan coba lebih detail lagi, lebih mendalam lagi tentang karir atau pekerjaan Aries di bulan Oktober 2021. Kita coba lihat. Kamu punya Death,
The High Priestess, Nine of Swords. Wow. Oke. Di urusan pekerjaan ini saya melihat sepertinya memang benar ya. Ada tawaran pekerjaan, ada kontrak kerja baru, ada persahabatan, ada kesepakatan atau perjanjian yang baru dibuat, yang akan dibuat atau mungkin sudah dibuat. Ini adalah sebuah transformasi sebetulnya. Transformasi dari mungkin beberapa masa yang lalu kamu pernah gagal, Aries, di urusan pekerjaan. Kamu pernah nggak berhasil, kurang berhasil, dan kamu sempat untuk hampir putus asa gitu ya. Tetapi pertolongan datang. Kenapa pertolongan datang? Karena ini juga dari dirimu sendiri. Di karirmu yang sebelumnya, yang kurang beruntung atau kurang berhasil itu, kamu adalah orang yang cukup disiplin, cukup punya komitmen, cukup punya pengalaman dan capable. Kamu punya kualitas di urusan karirmu ini. Tetapi mungkin karena ketidakberuntungan aja, akhirnya kamu tidak bisa melanjutkan karir yang lama. Karir itu harus berakhir dan sekarang berganti dengan pekerjaan yang baru, berganti dengan penawaran baru, berganti dengan perusahaan baru, bisa jadi kan? Ini saya rasa energimu ini cukup seperti terbebani, seperti kamu itu harus susah ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kamu udah nggak tahu harus ngapain karena ini adalah bidang baru buat kamu. Ya memang secara pengalaman, secara kinerja, secara hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran, kamu tuh orangnya cerdas, Aries. Kamu penuh dengan ilmu gitu ya. Cuman masalahnya di sini karena mungkin ini bidang terlalu baru, kamu harus belajar dari awal, misalnya begitu. Kamu harus mengetahui apapun yang ada di situ dari awal, mulai dari nol lagi. Ini cukup membuat kamu jadi agak sedikit beban dan nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus mulai dari mana. Seperti itu. Kita coba lihat perjalanan cintanya ya. Perjalanan cinta Aries. Oke, ngomong-ngomong soal keseimbangan, mencoba untuk menarik diri, dari lingkungan, mungkin mencoba menarik diri dari urusan kisah kasih asmara ya. Kita coba lihat. Karena kamu ingin menjalani hidup yang seimbang, ingin menjalani hidup yang normal gitu. Kamu nggak lagi memikirkan cinta di sini saya lihat. Knight of Staves, King of Vessel, dan Five of Pentacles. Iya, Aries, soal urusan perjalanan cinta dan asmara, ini memang seperti seseorang yang sebenarnya sedang galau ya. Seseorang yang sebenarnya sedang sangat merasa kebebanan dengan perasaannya sendiri gitu loh. Saya melihat ada seseorang yang punya perasaan mendalam terhadap seseorang yang lain. Tetapi seperti cinta bertepuk sebelah tangan aja, ada sebagian Aries yang mencintai tetapi tidak mendapatkan balasan. Mungkin begitu. Nah dari situ kamu hanya sekedar bisa melihat saja, Aries. Melihat orang yang dicintai, melihat seseorang itu dari jauh. Kamu nggak bisa mendekat. Akhirnya apa ya? Kamu akhirnya sakit sendiri. Akhirnya kamu merasa galau sendiri gitu loh. Kadang-kadang ada, kamu ingin berkomunikasi, kamu ingin paling tidak dekat gitu. Tetapi saya lihat di sini ternyata si dianya tidak menyambutmu dengan baik. Jadi semacam gayung itu nggak bersambut gitu ya. Mungkin karena itu kamu merasa akhirnya ya udah, karena aku nggak ibaratnya itu dicuekin, ya udah aku akan menarik diri dari apapun tentang dirimu.
Kamu menarik diri dari apapun tentang dirinya. Kamu ingin menjalani hari-harimu seperti biasanya lagi, seimbang lagi, nggak ada galau-galau lagi, mungkin seperti itu ya. Oke, itu adalah energinya cinta untuk Aries. Yuk kita coba lihat Aries seputar keuangan, finansial. Ada Three of Vessels, The Magician, dan ada Ace of Vessels. Oke, soal keuangan kamu Aries di bulan Oktober 2021, hati-hati karena ada sebuah situasi, ada sebuah kondisi di mana ini kamu akan merayakan sesuatu ya. Entah apakah itu anniversary, apakah itu tasyakuran, apakah itu sebuah perayaan atau pesta gitu. Untuk merayakan sesuatu, saya tidak paham. Mungkin ini bisa kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Selain itu juga akan ada banyak potensi-potensi pengeluaran. Jadi harus kerja keras banget nih gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa pesta ini harus dilakukan, perayaan ini harus kamu lewati, harus kamu lakukan. Pengeluaran ini harus kamu harus kamu jalani. Kamu harus mengeluarkan dana ini, kamu harus mengeluarkan budget ini karena ini adalah saat yang tepat. Ini seperti sebuah peluang, sebuah kesempatan dan tidak akan datang dua kali. Nah, kira-kira apa? Mungkin pesta khitanan, mungkin kalau khitan kan hanya satu kali seumur hidup ya, mungkin begitu. Tetapi dari hal yang berhubungan dengan pesta ini, saat yang tepat untuk memulai pesta ini, kamu pun juga harus ekstra kerja keras lagi gitu loh. Kamu kerja keras lagi, kamu harus banting tulang lagi, intinya begitu. Karena kamu harus menata lagi, mulai dari awal lagi, nyari duitnya harus mulai lagi gitu. Cuman kan nggak ada kekhawatiran kalau misalnya memang ini sebenarnya sudah ada tabungan ya, untuk pengeluaran ini sudah ada tabungan atau sudah kamu persiapkan sebelumnya. Jadi benar kalau perfect timing. Tetapi ya itu tadi, setelah ini terjadi, yang perlu dilakukan adalah kerja keras lagi untuk ngumpulin duit lagi gitu. Sepertinya sih nih memang ada sebagian yang sudah mempersiapkan gitu ya di bulan Oktober ini. Oke, itu adalah untuk karir, cinta, dan uang Aries di bulan Oktober 2021. Kita akan coba lihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan lebih detail lagi tentang karir, cinta, dan uangnya Aries di bulan Oktober ini ya. Tentang perubahan karir, perubahan tempat kerja, atau mungkin tawaran baru, kesempatan kerja baru, kita akan lihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Di sini ada Eight of Swords, ada Ace of Wands, dan ada The Shadow Side. Oke, kalau tadi dikatakan di sini bahwa ini adalah pekerjaan baru yang benar-benar baru gitu ya buat Aries, yang benar-benar mungkin Aries tidak begitu punya banyak pengalaman. Aries cerdas, pengalaman kerja punya, bahkan mungkin di tempat kerja sebelumnya itu cukup lumayan banyak ya pengalamannya, capability-nya kayak gitu. Tapi di tempat kerja yang baru ini, kalau saya bilang tadi Aries ada rasa takut dan gak tahu harus memulai dari mana, sebenarnya ini adalah pemikiranmu sendiri Aries. Rasa takutmu sendiri, ini adalah hanya ketakutanmu sendiri. Ingat, di sini ada The High Priestess. High Priestess itu adalah orang yang cerdas, orang yang punya banyak pengalaman, orang yang bisa sangat menyesuaikan diri dimanapun dia berada gitu loh. Dan di sini ketemunya dengan Ace of Wands. Dibutuhkan ketegasan, dibutuhkan satu sikap dari kamu Aries, dan satu keyakinan bahwa kamu bisa melakukan pekerjaan ini. Bahkan saya melihat
Ketika di sini ada Nine of Swords, kamu bingung nggak tahu harus berbuat apa. Saya melihat kamu sudah mulai jalan, sudah mulai melangkah gitu ya. Paling tidak dari 10 langkah untuk pencapaian sukses di karir yang baru ini, kamu sudah melangkahkan 1 langkah kaki ke depan gitu. Jadi kamu sudah mulai tahu apa yang harus kamu lakukan. Yang perlu dihindari atau yang perlu diingatkan di sini adalah di sini ada Eight of Swords dan the Shadow Side. Sekali lagi ini adalah pengaruh dari dalam dirimu juga. Ya, kamu nggak perlu takut, tidak perlu takut salah, tidak perlu takut nggak akan sukses. Itu pemikiran-pemikiranmu sendiri sebenarnya. Yang perlu dipegang adalah the High Priestess. Kamu orang yang pandai, cerdas, punya pengalaman, punya bekal, disiplin, berdedikasi tinggi terhadap sebuah pekerjaan. Oke, kita cari tahu lagi lebih detail, lebih dalam tentang urusan asmara atau cinta. Penjelasannya untuk Knight of Staves ada Five of Swords, ada Six of Swords, dan ada Two of Cups. Oke, iya. Kalau di sini tadi energi utamanya adalah kamu menggrounded dirimu sendiri. Kamu menarik dirimu sendiri dari urusan cinta karena kamu ingin memperoleh kehidupan yang stabil, yang gak pingin galau-galau lagi. Ada Aries yang cintanya bertepuk sebelah tangan di situ. Ya memang benar, sepertinya ada yang gagal. Saya melihat mungkin gagal bertunangan, gagal menyatakan cinta, gagal dalam, ya, nggak sesuai harapanmu. Kamu itu harus move on. Padahal kalau di sini ada Six of Swords dan Two of Cups, harapanmu adalah kamu ingin membuka lembaran baru bersama dengan orang yang kamu cintai. Ternyata tidak demikian halnya yang saya lihat. Ada sebagian Aries yang cintanya sekali lagi bertepuk sebelah tangan, tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ada sebuah situasi di mana sebenarnya ini adalah hanya manfaat saja. Aries seperti dimanfaatkan oleh seseorang. Mungkin Aries hanya ingin dimanfaatkan oleh calonnya atau pasangannya atau entah siapa. Tetapi ketika menyatakan cinta, benar-benar ingin serius, benar-benar ingin menjalani hubungan, ingin move on, ingin membuka lembaran baru, ternyata hanya begitu saja. Ada yang mungkin di ghosting. Saya juga ngerasa ada yang di ghosting juga di dalam urusan cinta, Aries ya. Oke. Kita langsung ke urusan uang. Coba kita lihat soal uang. Kita akan kepo lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang uangnya Aries. Di sini ada Page of Cups, Two of Wands, dan ada The Moon. Saya melihat pesta ini sepertinya untuk perayaan seseorang yang lebih muda ya. Mungkin adik seperti berulang tahun, mungkin anak berulang tahun, atau apalah, sesuaikan. Berarti benar kalau ini memang sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kamu sudah nabung sejak awal, kamu sudah preparation lah, intinya begitu. Karena kamu ingin membahagiakan ini nih, ada Page of Cups. Ya, kamu nggak bisa menghindar dari hal ini karena mungkin kamu sudah berjanji. Di sini ada Two of Wands juga. Kamu sudah menjanjikan sesuatu bahwa kamu akan merayakan di bulan Oktober ini. Asalkan di sini diingatkan seperti ada The Moon, jangan khilaf ya. Perayaannya tidak perlu terlalu berlebihan, mungkin begitu. Karena kalau nanti bisa terlalu berlebihan, bisa menguras cukup dana yang besar. Bahkan mungkin yang budgetnya sudah sekian, sudah kamu budget sebelumnya, itu bisa melebihi dari budget ya. Jadi harus benar-benar diputuskan, benar-benar di range, benar-benar di planning, mau pesta yang seperti apa, mau perayaan ulang tahun atau apapun yang seperti apa, biar nanti jalannya enak ketika akan memulai cari duit lagi gitu. Nggak habis-habis banget.
ibarat timba diisi air, itu airnya nggak habis-habis banget, masih ada sisa-sisanya lah gitu ya. Jangan sampai khilaf, jangan sampai kepengaruh dengan hal-hal yang mungkin dari gengsi, dari prestis misalnya, hal-hal yang seperti itu. Oke, baik Aries, ini saya rasa sudah cukup detail ya untuk pembacaan karir, cinta, dan uangnya Aries. Di awal tadi kamu sudah bertanya tentang sesuatu hal ya Aries, entah apa. Ini hanya kamu yang tahu, dan ini adalah jawaban dari malaikat untuk satu pertanyaanmu itu. Oke, kita coba buka sekarang. Passion, trust, and follow your renewed passion in your love life and career. Ada yang bertanya tentang karir, ada yang bertanya tentang cinta, ada yang bertanya mungkin tentang keuangan juga. Kalau ini saya rasa lebih banyak di antara Aries yang bertanya seputar karir ya. Percayai dan ikuti sesuatu yang baru yang berhubungan dengan passionmu. Ada hal-hal yang di dalam dirimu itu baru dan ini adalah passionmu. Ini adalah perjalanan cintamu. Ya, perjalanan karirmu sebelumnya. Kalau ada yang bertanya tentang karir, ini adalah jawabannya. Jadi karir baru ini adalah passionmu, kamu tinggal mengikuti saja dan mempercayai apa yang ada di hadapanmu. Perjalanan karirmu akan melaju lagi seperti biasanya. Oke? Baik Aries, saya rasa cukup ya. Ini adalah untuk Aries. Sekali lagi karir, cinta, dan uang di bulan Oktober 2021. Tidak semua Aries akan resonate, sekali lagi sesuaikan situasi dan kondisimu saja ya guys. Kemudian ini juga berhubungan kalau Sun, Moon, Ascendant kamu berbeda, itu pun juga tidak akan bisa resonate. Memang tidak untuk semua orang. Jadi harap bijak, tetapi mudah-mudahan kalau ada di antara kamu yang mungkin sudah merasakan, sedang merasakan atau belum merasakan apapun permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang ya guys, dengan membaca ini atau dengan melihat video ini, kamu bisa mendapatkan perspektif yang baru atau bahkan bisa mendapatkan solusi-solusi baru, solusi-solusi yang bisa membantu setiap permasalahan yang kamu punya. Oke? Saya minta dukungannya juga untuk channel kedua saya yang bacaan seputar cinta, khusus hanya tentang cinta saja di sini. Oke, sudah saya tunjuk, kamu tinggal klik saja Tarot Miss M. Klik like, subscribe, dan tonjok loncengnya. Kita ketemu di sana ya guys.